Di kesempatan kali ini saya akan mengulas alur cerita sebuah film yang berasal dari Korea dengan judul The Restless. Film yang telah rilis pada tahun 2006 ini berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Yiguak, yang mana pada suatu ketika, tanpa ia sadari ia berada di dunia roh, tepatnya di surga tengah. Di sana ia bertemu kembali dengan kekasihnya yang telah meninggal dunia. Namun rupanya kekasihnya tersebut tidak mengingatnya dan telah menjadi seorang dewi di dunia roh tersebut. Di saat yang sama pada saat itu, dunia roh sedang terjadi kekacauan yang disebabkan oleh sekelompok roh hitam yang mengincar sebuah batu suci yang dibawa kekasihnya. Jadi mampukah Yiguak menyelamatkan kekasihnya dari incaran para iblis? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di akhir zaman kerajaan dinasti Silla, keluarga kerajaan dan pejabat melakukan korupsi besar-besaran dan hidup bergelimang harta dan kemewahan. Di sisi lain, rakyat hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Pada saat itu, sekelompok pembasmi iblis istana yang menamakan diri mereka Choyungdae tidak bisa melihat penyimpangan tersebut dan melakukan pemberontakan. Semua anggota Choyungdae tewas oleh pasukan istana dan hanya meninggalkan pemimpin pasukan mereka yang bernama Yiguak. Dan sejak saat itu Yiguak menjadi buronan istana. Sejak penyerangan Choyungdae ke istana, Yiguak yang menjadi buronan istana berkelana dari satu desa ke desa yang lain untuk menghindari kejaran pasukan istana hingga ia tiba di sebuah desa. Di sana ia melihat seorang wanita yang akan dijadikan tumbal iblis. Ia kemudian menolong wanita tersebut dan membawanya kembali ke desa. Ia akhirnya diterima oleh warga dan dijamu layaknya seorang pahlawan. Namun sayang, ternyata semua warga mengetahui bahwa ia adalah pemimpin pasukan iblis yang bernama Yiguak, yang mana ia adalah buronan istana. Dan demi sebuah imbalan, warga berniat menyerahkan Yiguak ke istana. Mereka lalu mencampur makanan Yiguak dengan obat pelemas otot dan memanggil pasukan istana ke desa. Namun sebelum semua terjadi, Yiguak berhasil kabur dari desa dan beristirahat di sebuah kuil. Di sana ia mulai sekarat dan tiba-tiba semua lukisan di kuil mulai bercahaya dan Yiguak tiba-tiba teringat kembali dengan kekasihnya yang bernama Yonhua. Setelah itu Yiguak tersadar di sebuah tempat asing dengan kuil-kuil yang sangat megah. Selain itu, ia melihat orang-orang berpakaian sama sedang menuju ke satu tujuan. Ia lalu bertanya ke salah seorang di sana, di manakah ia berada sekarang. Orang tersebut mengatakan bahwa saat ini ia berada di surga tengah. Ini adalah tempat persinggahan bagi para roh selama 49 hari sebelum mereka terlahir kembali menjadi manusia. Dan ternyata orang-orang yang ia lihat di sana adalah para roh yang menunggu terlahir kembali. Setelah diteliti oleh si roh, ternyata Yiguak tidak membawa identitas orang mati. Dan di sana bisa dipastikan bahwa Yiguak bukanlah roh, tapi ia adalah manusia. Tiba-tiba di kejauhan, ia melihat beberapa pasukan putih berkuda. Mereka adalah para malaikat putih yang dipimpin oleh seorang dewi bernama Sohua. Ia memerintahkan agar semua roh pergi dari sana. Dan tak seberapa lama pasukan hitam datang dan membantai semua roh. Pasukan putih berusaha menyelamatkan Sohua hingga pada suatu momen, Sohua terjatuh hingga cadarnya terlepas. Yiguak merasa kaget karena Sohua ternyata adalah kekasihnya yang telah lama meninggal. Di saat yang sama, seorang tokoh prajurit hitam datang dan mulai menyerang Sohua. Yiguak kemudian berusaha menyelamatkan Sohua dan membawanya pergi ke sebuah hutan. Seorang prajurit lain datang bergabung dan mereka berdua tampak mengenal orang yang bernama Sohua. Salah satu prajurit hitam tersebut kemudian menyebarkan burung gagak untuk membuntuti mereka. Di tempat lain, Sohua mulai tersadar. Yiguak merasa senang sekali karena ia berpikir kekasihnya yang bernama Yonhua hidup kembali. Namun ia harus merasa kecewa karena ia bukanlah Yonhua, kekasihnya yang telah lama meninggal, tapi ia adalah Sohua. Ia kembali teringat di saat itu,
kekasihnya dibakar hidup-hidup oleh penduduk desa, karena ia dianggap penyihir dan mengundang para iblis datang ke desa mereka. Di sana Yi Guok tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat kekasihnya dibakar di depan matanya. Dan ia sekarang mulai sadar bahwa ia harus menerima bahwa orang di hadapannya sekarang bukanlah kekasihnya. Di sisi lain, So Hua merasa heran pada Yi Guok karena ia bisa berada di dunia roh, padahal ia belum mati. Tiba-tiba beberapa pasukan iblis hitam mulai berdatangan. Rupanya mereka mengejar Yi Guok dan So Hua sampai ke dalam hutan. Yi Guok dan So Hua kemudian bersembunyi. Setelah pasukan iblis pergi, di sana sang dewi menjelaskan bahwa ia bernama So Hua. Di sana ia juga menjelaskan bahwa di surga tengah sedang terjadi pemberontakan, dan pemberontakan tersebut mengincar sebuah batu suci. Di tempat berbeda, beberapa pasukan elit sedang berkumpul. Mereka adalah para petinggi di dunia iblis. Prajurit yang ini bernama Wonggul, dan ini kakaknya. Karena ia tidak pernah disebutkan namanya, kita sebut saja ia Min. Prajurit yang ini bernama Yowi, dan ini adalah Hyo. Pimpinan pasukan iblis tersebut bernama Banchu. Wong dan Min sedang melaporkan kejadian di surga tengah pada Banchu saat itu. Mereka melaporkan bahwa mereka sudah menghabisi semua pasukan malaikat putih. Namun ia tidak bisa menangkap So Hua karena ia dibantu oleh Yi Guok. Semua orang terkejut mendengar nama Yi Guok. Mereka heran Yi Guok bisa datang ke dunia roh dalam keadaan masih hidup. Mereka yakin kalau Yi Guok masih hidup karena ia masih bisa menggunakan pedang jajak, karena hanya manusia yang dapat menggunakan pedang jajak. Jadi sedikit flashback bagaimana mereka semua bisa mengenal Yi Guok yang notabene adalah seorang manusia. Jadi ketika mereka semua masih hidup, Banchu, pimpinan pasukan pembasmi iblis yang bernama Chu Yongdai, menemukan Yi Guok sedang menyendiri. Di sana Banchu bisa melihat bahwa Yi Guok memiliki mata yang bisa melihat iblis. Yi Guok kemudian diajak bergabung menjadi anggota pembasmi iblis istana. Karena Yi Guok sangat berbakat, dalam waktu yang sangat singkat, ia sudah mampu memiliki kemampuan yang jauh di atas rata-rata pembasmi iblis yang lain. Ia lalu dinobatkan oleh Banchu sebagai pimpinan Cho Yongdai berikutnya, dan diberikan pedang pembasmi iblis yang bernama pedang jajak. Pada suatu ketika Cho Yongdai melakukan pemberontakan karena ia merasa muak dengan perilaku para keluarga dan pejabat istana yang hidup berfoya-foya tanpa memperdulikan kehidupan rakyat yang menderita. Selain itu, Banchu menyimpan dendam pada salah satu pejabat istana yang dulu pernah memperkosa istrinya, hingga ia harus menyaksikan istrinya tewas bunuh diri di depan matanya. Dari situlah dendam mulai membara di hati Banchu pada para pejabat istana. Di bawah pimpinan Banchu, mereka kemudian menyerang istana. Namun di perjalanan Yi Guok menghentikan mereka, karena Yi Guok memperkirakan mereka tidak akan menang dengan prajurit istana, karena mereka kalah dalam jumlah. Yi Guok kemudian meminta Banchu untuk menunda penyerangan. Meskipun Yi Guok memohon, Banchu tetap menjalankan misinya, hingga semua anggota pembasmi iblis akhirnya tewas oleh pasukan istana, dan hanya menyisakan Banchu karena diselamatkan oleh Yi Guok. Namun setelah di persembunyian, Banchu memperdaya Yi Guok dengan menotok dan menaikkannya ke seekor kuda. Dan kemudian Banchu kembali menyerang istana. Kembali ke tempat Yi Guok, setelah para iblis pergi, So Hua membawa Yi Guok ke sebuah kolam untuk menyeimbangkan dirinya dengan energi jin para roh di sana. Yi Guok mulai berendam dan memasukkan dirinya ke dalam kolam. Namun saat ia telah selesai mandi, So Hua sudah tidak ada di hadapannya. Di tempat lain, So Hua mulai bimbang dan mengingat pesan guru suci untuk melindungi surga tengah. Guru suci inilah yang kemudian memberinya sebuah batu suci yang mampu memberinya kekuatan mengalahkan Banchu dan pasukannya. Guru suci berpesan jika surga tengah berhasil dikuasai oleh para iblis, tidak akan ada lagi roh yang bisa terlahir menjadi manusia kembali, dan perlahan-lahan manusia akan musnah. Dan cara satu-satunya mengalahkan Banchu adalah dengan membawa batu suci tersebut ke sebuah kolam yang bernama kolam pemantulan pada saat bulan purnama. Tiba-tiba ia mendengar suara Yi Guok memanggilnya, dan ia mulai mencari sumber suara Yi Guok dan mulai mendekatinya. Namun dalam perjalanan, So Hua melihat Yi Guok pergi bersama salah seorang pengikut Banchu yang bernama Hyo. Yi Guok kemudian dibawa menghadap Banchu. Di sanalah Banchu dan Yi Guok bertemu kembali. Mereka mulai teringat masa-masa mereka bersama di pasukan pembasmi iblis. Banchu kemudian menjelaskan tujuannya, yaitu ia akan mengubah dunia
sesuai cita-citanya di kehidupannya dulu. Selain itu, ia juga berniat membuka gerbang menuju dunia manusia untuk membalaskan dendamnya pada orang-orang yang telah menyakitinya ketika ia hidup. Dan untuk itu, ia membutuhkan batu suci yang bernama batu Chunhon yang saat ini dipegang oleh Sohua untuk menyelesaikan misinya yang ia cita-citakan. Bancu kemudian mengatakan bahwa Sohua bukanlah kekasihnya. Ia adalah seorang dewi yang tidak memiliki ingatan apapun tentang kehidupannya yang dulu. Dan Bancu meminta agar Yi Guok membujuk Sohua agar mau menyerahkan batu sucinya tersebut. Setelah itu Yi Guok kembali ke tempatnya semula, dan di sana ia sudah ditunggu oleh Sohua yang siap menghabisinya. Sohua berpikir bahwa Yi Guok adalah pengikut Bancu yang mengincar batu sucinya dan berpura-pura menyelamatkannya. Namun Yi Guok berusaha menjelaskan semuanya hingga menyuruh Sohua membaca pikirannya. Namun Sohua menolak dan malah membuat Yi Guok terpental. Di tempat lain, Yowie memanggil dua rekannya. Ia mengatakan bahwa Tuan Bancu menyuruh mereka memburu Sohua dan merebut batu suci. Selain itu, ia juga memerintahkan untuk memenggal kepala Yi Guok jika ia mencoba menghalangi misi mereka. Pagi berikutnya, Sohua mencari Yi Guok yang saat itu berada di sungai. Sohua mengatakan bahwa ia harus segera kembali ke dunia manusia. Karena jika ia terus di dunia roh, ia akan terpapar energi yin para roh dan itu bisa membuatnya mati. Dan jika ia sampai mati di dunia roh, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk terlahir kembali menjadi manusia. Namun semua nasihat Sohua tidak diperdulikan oleh Yi Guok. Ia bersikeras tetap tinggal di dunia roh untuk menjaga keselamatan Sohua. Tiba-tiba mereka melihat sekawanan burung gagak melintas, dan mereka sadar bahwa pengikut Bancu sedang mengejarnya. Mereka kemudian pergi menghindar hingga tiba di sebuah hutan. Sohua dan dua bersaudara mulai terlibat pertarungan, hingga sampai suatu ketika Yi Guok akhirnya turun tangan menyelamatkan Sohua. Yi Guok lalu menyuruh Sohua melarikan diri ke dalam hutan. Min kemudian memberi hormat pada Yi Guok untuk terakhir kalinya sebagai tanda penghormatan kepada pemimpinnya dulu. Dan setelah itu mereka kemudian terlibat pertarungan sengit hingga menyebabkan Yi Guok terluka. Namun ia terus berusaha mengerahkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan Sohua. Wong yang sudah berhasil memojokkan Sohua akhirnya berhasil dihabisi oleh Yi Guok dan disusul dengan kematian kakaknya yang bernama Min. Di tempat lain di istana Bancu, Yowie dihukum oleh Bancu karena ia telah memalsukan perintah yang sebenarnya Bancu tidak pernah menyuruh dua anak buahnya untuk memburu dan membunuh Yi Guok. Karena kecerobohannya tersebut, ia telah kehilangan dua pengikut handalnya. Sohua dan Yi Guok di tempat lain masih berusaha mencari tempat berlindung dari kejaran anak buah Bancu, hingga mereka tiba di sebuah hamparan rumput kering. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju kolam pemantulan, melewati sebuah dimensi hingga sampai di sebuah tempat. Di sana Sohua melihat semua roh dalam keadaan sekarat. Ia kemudian menggunakan batu suci untuk mengembalikan semua roh. Saat semua roh mulai tersadar, kekuatan batu suci Sohua ternyata membuat Yi Guok pingsan. Di sana Sohua menggunakan kesempatan itu untuk mengintip ingatan dari Yi Guok. Di saat Sohua terbuai ingatan Yi Guok, tiba-tiba Yowie datang ke dimensi tersebut. Namun Sohua tidak mau meladeni Yowie, ia memilih pergi membawa Yi Guok. Namun masalah lain datang, Hyo kemudian datang dan berniat membunuh Sohua. Namun tiba-tiba Yi Guok tersadar dan berusaha menghentikan pertarungan Hyo. Dan lagi-lagi Yowie datang dan menyerang Yi Guok. Namun ternyata Hyo membantu Yi Guok hingga mereka berhasil lolos dan tiba di sebuah desa roh yang lain. Di sana mereka bertemu seorang roh yang mengepalai desa tersebut. Ia bernama Chang Busin. Di sana Sohua meminta bantuan Chang Busin bahwa ia harus berada di kolam pemantulan pada saat bulan purnama, yaitu 2 hari lagi.
Chang Busin pun menyanggupi dan akan mengantarkan mereka melalui jalan rahasia. Sohua kemudian mengucapkan perpisahan pada Yi Guok, dan Sohua mengatakan ia akan berangkat sendiri dan mengatasi semuanya sendiri mulai sekarang. Ia kemudian pergi mencari Chang Busin dan meninggalkan Yi Guok. Namun saat mereka mau pergi, beberapa iblis datang ke desa tersebut dan mulai menghabisi semua roh di sana. Chang Busin kemudian mencari Yi Guok dan menyuruhnya membantu Sohua. Tiba-tiba Hyo datang dan mencegahnya pergi. Dan ternyata Hyo di sana mengungkapkan isi hatinya pada Yi Guok, yang mana pada saat menjadi manusia, ia tidak berkesempatan mengutarakan isi hatinya pada Yi Guok. Dan setelah beberapa saat, Hyo akhirnya mengalah dan membiarkan Yi Guok menyelamatkan Sohua. Sohua mulai kewalahan menghadapi pasukan iblis. Ia lalu menggunakan semua kekuatan batu suci dan mengubah semua kelopak bunga menjadi senjata. Hingga semua pasukan iblis musnah terbakar menjadi abu. Dan yang tersisa hanyalah Yowie. Pertarungan pun terjadi antara Sohua dan Yowie. Saat Sohua mulai kewalahan, Yi Guok datang membantu dan menyuruh Sohua pergi ke kolam pemantulan. Namun perjalanan Sohua dihadang oleh Hyo. Ia lalu merasuki tubuh Sohua, yang kemudian tubuh Sohua sekarang dikuasai oleh Hyo. Yi Guok yang tengah bertarung dengan Yowie dikagetkan dengan kedatangan Sohua. Tiba-tiba saja Sohua datang dan menyerangnya. Yi Guok yang memang memiliki kemampuan mata yang luar biasa, mampu mengetahui bahwa yang sekarang menggerakkan tubuh Sohua adalah Hyo. Yi Guok yang merasa pernah membuat Hyo patah hati, akhirnya memberikan kesempatan Hyo untuk menuntaskan dendam sakit hatinya, hingga akhirnya membuat Yi Guok sekarat. Hyo kemudian keluar dari tubuh Sohua dengan rasa sedih dan penyesalan atas perbuatannya. Yowie tiba-tiba keluar dari reruntuhan bangunan, dan saat ia mau mendaratkan serangan terakhir pada Yi Guok, ia akhirnya dihabisi oleh Hyo. Di saat yang sama, Hyo juga mati terkena serangan Yowie. Yi Guok kemudian dibawa kembali ke desa dan dibuatkan ramuan obat oleh Sohua. Tapi Chang Busin mengatakan bahwa Yi Guok sudah tidak mungkin diselamatkan. Satu-satunya cara adalah membiarkannya mati dan menghidupkannya kembali dengan energi suci dari batu yang dipegang Sohua. Dengan resiko, Sohua akan mengalami penderitaan selama jutaan tahun dan kemudian terlahir menjadi manusia. Sohua lalu melihat kembali keadaan Yi Guok yang semakin mendekati ajal. Dan tak lama kemudian Yi Guok meninggal dunia. Sohua kemudian memberikan energi batu sucinya kepada Yi Guok. Bulan purnama akhirnya datang. Di saat yang sama, Bancu telah mencapai puncak kekuatannya. Yi Guok tiba-tiba hidup kembali dan melihat Bancu di hadapannya. Bancu mulai mengajak Yi Guok bekerjasama dan melupakan cintanya pada Sohua. Namun Yi Guok menolak semua ajakan Bancu. Bancu akhirnya menyerang Yi Guok dan mencoba mengambil batu suci dari Sohua. Namun sayang, batu suci tersebut telah menyatu dengan tubuh Sohua. Akhirnya Bancu membawa Sohua ke istananya untuk mengekstrak energi batu suci yang sudah menyatu dengan tubuh Sohua. Yi Guok akhirnya mengejar ke istana dan setibanya di gerbang, ia sudah diblokade oleh pasukan iblis Bancu. Setelah mengeluarkan semua kemampuannya, Yi Guok berhasil masuk ke istana dan berhadapan langsung dengan Bancu. Bancu kemudian mengeluarkan pedang yang sama dengan Yi Guok dan memulai pertarungan mereka. Namun terlihat Bancu lebih unggul dalam pertarungan. Di saat-saat terakhir, Yi Guok sempat melemparkan pedang ke arah tiang penyangga Sohua, sehingga Sohua terlepas dari tiang. Karena tidak menemukan cara lain untuk mengalahkan Bancu, Sohua akhirnya meleburkan diri bersama batu sucinya ke dalam kolam. Energi suci yang keluar dari kolam akhirnya mampu melemahkan Bancu, dan kesempatan tersebut digunakan Yi Guok untuk mendaratkan serangan terakhirnya, hingga akhirnya Bancu tewas menjadi abu. Di akhir film kemudian terlihat Yi Guok dan Sohua berada di atap sebuah kuil. Di sana Yi Guok mengucapkan perpisahan pada Sohua dan menanyakan apakah mereka bisa bertemu lagi di kehidupan yang lain. Sohua hanya tersenyum dan meneteskan air mata, hingga kemudian ia menjadi cahaya dan terbang menembus langit. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu alur cerita film The Restless kali ini.
Terima kasih bagi yang sudah mau nonton, subscribe, like, dan komen.